Halo, perkenalkan kami dari kelompok asimtotik dari kelas algoritma 01. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai topological sorting. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Ferdian Julianto, Haidar Hanif, Iva Wijanarko, dan Jonathan Eloy. Nah, untuk wajah-wajahnya bisa dilihat di foto yang telah disediakan ya. Ya, perkenalkan, nama saya Iva Wijanarko. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari topological sorting. Nah, topological sorting ini merupakan suatu metode untuk melakukan pengurutan pada simpul-simpul suatu graf. Nah, direct acyclic graph atau DAG paling sedikit akan memiliki satu topological sort. Nah, untuk menentukan apakah graf tersebut termasuk DAG atau bukan dapat dilakukan dengan menggunakan depth first search atau DFS. Nah, sebuah graf terhubung yang termasuk sebuah DAG jika dan hanya jika tidak ada sisi untuk kembali ditemui melalui DFS. Nah, untuk topological sendiri adalah urutan linear dari simpul sedemikian rupa sehingga untuk setiap sisi terarah UV, simpul U dijalankan terlebih dahulu sebelum V dalam proses pengurutan. Kita dapat melihat semacam topological sort sebagai sebuah urutan simpul sepanjang garis horizontal di mana semua sisi diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, ini beberapa syarat yang diperlukan untuk menentukan topological sort, yaitu dapat 4 syarat, yaitu graf yang akan diurutkan harus merupakan graf terarah, kemudian tidak boleh berbentuk sirkular atau acyclic, dan harus termasuk DAG. Nah, setiap DAG ini, satu DAG akan memiliki lebih dari satu atau sama dengan satu topological sort. Jadi minimal satu, tapi bisa memiliki banyak topological sort. Ini application-nya. Aplikasi atau penerapannya itu ada 4. Yang pertama ada build system. Nah, ini contohnya dalam buat project, dalam suatu ide seperti Eclipse, Sublime Text, dan sebagainya, yang memiliki banyak library, dan saling berkaitan satu sama lain. Maka topological sort ini akan digunakan untuk mengurutkan library mana yang harus dibuat duluan. Yang kedua, ada Advanced Packaging Tool atau apt-get. Nah, ini biasanya ada pada Linux, digunakan untuk menginstal dan menimok software. Nah, topological sort akan digunakan untuk mengurutkan paket mana yang harus diinstal atau di-remove terlebih dahulu. Kemudian ada task scheduling. Nah, ini untuk mengurutkan mana tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu. Biasanya untuk memperhatikan deadline, pengumpulan, atau memperhatikan urutan bab yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian terakhir itu ada prerequisite problems. Nah, ini contohnya ada dalam mengambil mata kuliah. Nah, dalam mengambil mata kuliah, kita akan perhatikan prasyarat yang matkul tersebut. Jika sudah pernah mengambil mata kuliah prasyarat, maka kita dapat mengambil matkul tersebut. Contohnya seperti ini mata kuliah algoritma, maka memerlukan prasyarat pemrograman lanjut atau proklan. Nah, sedangkan proklan sendiri memerlukan prasyarat pengantar dari komputer dan Retekom memerlukan prasyarat DSD. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan topological sort. Nah, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang pseudocode. Jadi dalam topological sort kita akan memerlukan variabel n itu merupakan banyakan node. Lalu ada v itu merupakan array yang berisikan boolean false banyak n, yang artinya setiap indeks dalam v itu belum dikunjungi. Lalu ada output itu merupakan array yang berisikan 0 sebanyak n yang akan digunakan untuk keluaran dari topological sort. Lalu ada index berisikan n-1. Ini gunanya untuk indexing keluaran dari algoritma ini ke dalam output. Nah, kita akan mulai indexingnya dari yang paling belakang dahulu. Lalu kita akan memulai iterasi elemen yang ada di V. Jika elemen V tersebut nilai false atau belum dikunjungi, maka kita akan melakukan suatu algoritma tertentu. Jika sudah dikunjungi, maka tidak perlu dilakukan apa-apa. Dan kembali lanjut ke iterasi selanjutnya. Lalu kita akan mengecek algoritma tersebut. Jadi jika elemen nilai false, kita akan membuat seated node, itu merupakan array kosong. Lalu kita akan melakukan DFS. Ini merupakan algoritma depth first search. Depth first search itu gunanya buat apa? Gunanya untuk mencari
semua kemungkinan not yang dapat dituju dari not asal tersebut. Not asal dari algoritma ini adalah X dengan not set not yang ada di V dan menggunakan suatu parameter tambahan yaitu state not. Nah, kita akan melihat algoritma depth first search. Nah, depth first search ini pertama kita akan set bahwa not X itu not awal kita akan diset sebagai true. Karena itu merupakan not awal sehingga pasti sudah dikunjungi dari awal. Lalu kita akan melist semua sisi yang keluar dari node tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam array edges. Lalu kita akan iterasikan semua elemen yang ada di edges. Kita di sini lalu mengecek apakah node tujuan dari edge tersebut bernilai false. Maksudnya adalah node tersebut belum dikunjungi. Nah, jika sisi tersebut menuju suatu node yang belum dikunjungi, maka kita akan melakukan DFS dari node tujuan tersebut. Tentunya node tujuan tersebut pada rekursi selanjutnya akan dicap sebagai true, yang mana node tujuan tersebut sudah dikunjungi. Lalu kembali kita akan melakukan list dari sisi-sisi yang keluar dari node tersebut. Hal ini akan terus-terus terjadi sampai pada akhirnya node paling terakhir tersebut tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki sisi yang keluar, atau node tersebut hanya memiliki edge yang masuk ke dalam node tersebut. Sehingga pada node yang paling terakhir tersebut akan dimasuki ke list yang kita pertama kali buat, yaitu visited node. Hal ini akan naik ke rekursi tingkat atasnya dan dimasukin ke visited node sampai akhirnya visited node akan berisikan node yang mana indeks paling awal itu merupakan node yang paling bontot atau node yang tidak memiliki sisi tujuan, sehingga akan kelempar balik ke algoritma ini. Pada algoritma ini, lalu kita akan mengiterasikan array yang ada di visited node. Jadi kita membuat visited node menjadi keluaran, tapi sebelumnya kita akan membalik semua indexingnya. Karena itu kita membuat output index ini menjadi n-1 dulu, diisi elemen dari visited node yang paling awal. Jadi pada dasarnya iterasi ini membalik semua visited node lalu dimasukkan ke dalam out, sehingga output kita adalah kebalikan dari visited node, dan itu merupakan topological sort. Sekarang kita akan bahas tentang time complexity-nya. Jadi pada dasarnya topological sort ini kan menggunakan depth first search sebagai sortingnya. Hanya saja outputnya yang dibalik. Jadi yang paling awal dari depth first search menjadi yang paling akhir di output topological sort. Oleh karena itu dapat dibilang time complexity-nya adalah big O V plus A, di mana V ini adalah vertex yang divisit atau node yang divisit. Karena dalam topological sort ini tidak menggandakan vertex, maka kita bisa bilang V ini adalah sebanyak node yang ada di topologi kita. Lalu ditambah E. Jadi kenapa ditambah E? Karena edge-edge yang kita lalui itu memiliki arah. Jika tidak memiliki arah, hanya garis biasa, maka E tersebut mesti dikali 2, karena edge yang tidak memiliki arah dapat bermakna 2, yaitu keluar atau masuk. Jadi dalam time complexity ini menjadi
big O dari vertex ditambah edge. Untuk animasi yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan membahas uh, gimana sih pergerakannya dari topological sorting ini menggunakan animasi yang sudah dibuat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Fabian Julianto, Teknik Komputer 18. Oke, langsung aja. Ya, step 0. Ini jadi kita awal-awal kita diberikan sebuah contoh directed acyclic graph atau biasa disingkat DAG. Pada ilustrasi kali ini, uh, umumnya sih kita mulai dari vertex yang kalau misalnya model angka itu dimulai dari vertex yang angkanya paling kecil. Di sini teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya stacknya itu masih kosong ya. Nah, langkah pertama kita akan menganalisis vertex 0. Kita menganalisis vertex 0. Nah, jadi kan ya nih, makanya di sini animasinya dia berubah jadi orange. Setelah kita menganalisis vertex 0, kita melihat nih, apakah ada vertex lain yang belum dikunjungi. Dan ternyata pas kita lihat nggak ada kan. Nggak ada yang bisa dikunjungi, tanda panahnya dia nggak mengarah kemana-mana. Jadi oleh karena itu kita langsung masukin dia ke stack. Lanjut langkah selanjutnya. Biasanya setelah kita udah menganalisis suatu vertex, terus dia udah nggak ada vertex yang bisa dikunjungi lagi, kita lanjut ke vertex yang angkanya lebih besar dari angka sebelumnya. Karena tadi 0, sekarang kita akan bahas vertex 1. Nah, balik lagi sama kayak yang vertex sebelumnya, kita akan melihat nih apakah ada unvisited vertex atau vertex yang belum dikunjungi yang bisa dikunjungi oleh si vertex 1. Dan ternyata kalau teman-teman lihat angka satu ini dia nggak ada tanda panah kemana-mana kan. Oleh karena itu ya dia langsung masuk ke stack karena nggak ada lagi yang bisa dikunjungi. Oke, kemudian kita lanjut angka yang ketiga. Kita langsung coba nih, kita menganalisis vertex angka yang lebih besar selanjutnya dong, yaitu angka 2. Oke, makanya di sini kita berubah jadi orange. Nah, setelah kita menganalisis vertex 2, kita lihat nih apakah ada unvisited vertex yang bisa dikunjungi. Dan kalau teman-teman lihat di sini, dia ada angka 3 ya. Kan tanda panahnya ke angka 3 tuh. Oleh karena itu, di sini teman-teman bisa lihat ya, tanda pak dia bisa dikunjungi nih, makanya tanda panahnya kita ubah warnanya jadi orange. Karena dia bisa dikunjungi, maka vertex 3-nya akan ikut juga di topological sorting step yang ini. Makanya kita ubah jadi warna orange. Nah, terus gimana sih cara kita masukin ke stacknya? Kita masukin ke stacknya dari vertex yang terakhir kita kunjungi ke vertex yang paling awal. Tadi kan kita pertama-tama ke vertex 2, terus ke vertex 3 kan. Oh iya, terus sebelum kita bahas ke stacknya, kita lihat dulu nih, di vertex 3 sebenarnya dia bisa mengunjungi vertex 1 kan. Dia kan tanda panahnya bisa ke vertex 1. Cuman, di vertex 1 ini kita udah kunjungi sebelumnya kan. Kita udah kunjungi nih di sebelum step ini. Oleh karena itu, kita bisa masukin ke stack untuk vertex yang belum dikunjungi. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, vertex 3 ke vertex 1 itu dia nggak berubah warna. Ya, oke, balik lagi. Tadi kan seperti dibilang kan, cara kita masukin stacknya itu adalah dari yang paling terakhir ke yang paling awal. Karena kita yang paling terakhirnya tadi, karena kita urutannya dari 2 ke 3, maka kita masukin ke stack ya dari 3 ke 2. Oleh karena itu, 3 yang masuk duluan ke stack. Oke ya, sini diharapkan udah mengerti. Oke, lanjut nih. Kan kita tadi kan udah bahas vertex 0, vertex 1, vertex 2 kan. Terus kita nggak bahas ke vertex 3 karena tadi udah dikunjungi. Makanya kita langsung ke vertex yang selanjutnya, yaitu adalah vertex 4. Nah, kita menganalisa sih ya. Kita menganalisa di sini vertex 4. Kita lihat nih, apakah ada unvisited vertex yang belum dikunjungi? Nggak ada. Nah, kan teman-teman bisa lihat tuh di situ vertex 4 dia punya tanda panah mengarah ke 0 kan. Tapi ya
vertex yang 0 udah dikunjungi sebelumnya. Oleh karena itu ya jadi nggak perlu. Jadi yang masuk ke stack cuman yang 4. Oke, lanjut. Kita menganalisis vertex 5. Ini kasusnya sama banget kayak yang vertex 4. Sini dia bisa dilihat kan, dia mengarah ke vertex 0, mengarah ke vertex 2 juga. Cuman kenapa dia nggak ikut masukin ke stack? Karena yang 0 sama yang 2 udah sempat masuk. Jadi nggak perlu. Oleh karena itu vertex 5-nya langsung masuk ke stack. Ini langkah terakhir. Yaitu ya kan kita udah melihat nih, kalau semua stacknya isinya udah full, 6-nya udah keisi. Terus juga semua vertis yang kalau teman-teman tadi lihat di step 5 itu semuanya udah warna orange kan. Sekarang saatnya kita melakukan proses pop kepada stack kita. Oleh karena kita melakukan proses pop, maka urutan topologi untuk di AG yang tadi yang kita lihat di awal yaitu adalah 5, 4, 2, 3, 1, 0. Ya, jadi ya proses pop kan berarti kan dari stack yang paling atas ke yang paling bawah kan. Oleh karena itu kita mendapatkan hasilnya itu 5, 4, 2, 3, 1, 0. Ya, udah itu aja. Ya, jadi materi selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini angka-angka di dalam simpul ini menggambarkan dari kode mata kuliah. Jadi kita disuruh untuk menentukan urutan dimana kita dapat mengambil semua mata kuliah. Nah, untuk mengambil suatu mata kuliah maka seluruh prasyaratnya harus sudah diambil. Jadi langkah pertamanya kita cari sebuah simpul. Biasanya kita pakai yang tidak ada yang panah menuju dia gitu. Itu yang ini kan. Nah, selanjutnya kita ikutin panahnya ke dia. Nah, di sini kan kita harusnya ikutin panah lagi ya, tapi di sini ada banyak pilihan. Nah, ini menunjukkan bahwa emang dari topological sorting ini hasilnya nggak unik gitu, atau bisa menghasilkan lebih dari atau sama dengan satu hasil. Nah, ini kita tinggal pilih aja yang mana. Misalnya ke sini, ikutin lagi. Ini masih ada nggak yang bisa dikunjungi? Masih bisa. Ke sini ikutin lagi. Nah, selanjutnya di sini kan udah nggak ada yang bisa dikunjungi lagi ya. Jadi ini bisa kita tandai dan ini bisa kita langsung masukkan ke stack. Ya, 401. Nah, langkah selanjutnya kalau udah dari sini kita balik lagi ke panahnya. Set. Nah, di sini kita cek lagi apakah dia masih punya simpul yang belum dikunjungi. Kan nggak ada kan? Nah, berarti kita ini bisa kita masukin ke stack juga. 341. Selanjutnya balik lagi ke sini. Nah, sini kan masih banyak nih pilihannya nih. Kita bisa milih yang mana aja. Misalnya ini aja ya. Ini udah nggak punya yang dikunjungi lagi, bisa kita masukin. 370. Sip. Balik lagi. Nggak ada lagi, bisa ke sini. Jadi 8 boleh. Balik lagi. Masih ada satu lagi ya, yaitu ke sini. Nah, di sini punya 2. Kembali lagi kita bebas pilih yang mana. Misalnya ini. Ini punya 2 juga. Nah, tapi yang satunya udah, berarti tinggal ke sini doang kan. Nah, ada 421. Udah tulis. Balik lagi, sini udah nggak ada yang bisa dikunjungi. Oke, masuk boleh. Balik lagi, tinggal satu kan dia ini yang belum dikunjungi. Ini semua udah dikunjungi. Masuk. Balik lagi, tulis lagi. Balik lagi. Nah, ini tadi yang ada pilihan yang banyak sekarang udah dikunjungi semua. Kita masukkan ke dalam stack juga.
terakhir ini. Nah, jadi ini salah satu topological sorting yang hasilnya valid ya. Sebenarnya hasilnya nggak unik ini doang, bisa yang lain, tapi urutannya harus benar cara pengerjaannya. Jadi begitu ya, itu perlu diperhatikan teman-teman. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.